Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sriani dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep sosiologi. Nah, di dalam konsep sosiologi terdapat beberapa sub pembahasan. Yang pertama yakni ruang lingkup sosiologi, yang kedua kegunaan sosiologi, dan yang ketiga adalah tujuan sosiologi. Yang pertama mengenai ruang lingkup sosiologi. Ruang lingkup sosiologi merupakan objek kajian yang dipelajari dalam sosiologi. Berikut beberapa ruang lingkup dalam sosiologi. Yang pertama, sosiologi mempelajari hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu yang lain. Sebagai contoh, kita melihat seorang pemimpin dan pengikut yang memiliki interaksi yang khas. Nah, yang kedua, sosiologi mempelajari hubungan antara individu dengan kelompok. Misalnya, seorang ayah yang memilih bekerja di kantor dan seorang ibu yang memilih bekerja di rumah. Ketiga adalah sosiologi mempelajari hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Sebagai contoh, konflik antar etnis yang terjadi di Kalimantan beberapa tahun silam. Sosiologi dapat mengkaji dari beberapa dimensi, misalnya dari dimensi identitas, dimensi kelompok tersebut menggunakan identitas etnis untuk saling bermusuhan. Nah, yang terakhir adalah sosiologi mempelajari karakteristik atau ciri-ciri kelompok sosial yang beragam. Salah satu atau dua konsep sosiologi yang banyak dipelajari adalah diferensi sosial dan stratifikasi sosial. Perbedaan kelompok sosial baik secara vertikal maupun horizontal bisa menjadi objek kajian dari sosiologi. Nah, selanjutnya yakni ruang lingkup sosiologi secara umum. Sosiologi mempelajari, mengidentifikasi, mengkaji, menyelidiki, dan menginvestigasi pola perilaku manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, juga dengan lingkungannya. Nah, adapun ruang lingkup sosiologi secara khusus adalah sosiologi mempelajari, mengidentifikasi, mengkaji, menyelidiki, dan menginvestigasi berbagai dimensi sosial kemasyarakatan yang spesifik. Istilah dimensi yang spesifik di sini menekankan pada satu sektor tertentu. Misalnya, sosiologi yang mempelajari hubungan sosial dalam aspek keluarga dipelajari dalam sosiologi keluarga, dan sosiologi yang mempelajari hubungan sosial di era digital atau internet dipelajari dalam sosiologi digital, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya mengenai kegunaan sosiologi. Kegunaan sosiologi ada beberapa. Yang pertama, menyajikan dan memberikan data-data kajian yang bersifat sosiologis kepada siapa saja yang membutuhkan, misalnya studi etnografi. Yang kedua, sosiologi ikut menanggulangi masalah-masalah sosial yang ada dengan dua metode, yaitu yang pertama, metode preventif. Nah, metode preventif ini dilakukan dengan mengadakan penelitian yang mendalam tentang gejala-gejala sosial, misalnya membuat kajian tentang suatu masalah sosial yang ada di dalam masyarakat, yang bisa dijadikan referensi bagi siapa saja yang akan membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut sebelum masalah itu berkembang menjadi besar atau parah. Nah, yang kedua adalah metode represif. Metode represif adalah proses penanggulangan secara langsung terhadap masalah sosial yang sedang tumbuh dan dirasakan masyarakat, misalnya memberikan saran secara konkret terhadap penyelesaian masalah sosial yang sedang terjadi. Kegunaan lain dari sosiologi bagi masyarakat adalah yang pertama untuk pembangunan. Sosiologi berguna untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Nah, yang kedua untuk penelitian. Dengan penelitian dan penyelidikan, sosiologi akan diperoleh suatu perencanaan atau pemecahan masalah sosial yang baik. Nah, yang terakhir adalah mengenai tujuan sosiologi. Tujuan utama sosiologi adalah untuk meningkatkan daya dan kemampuan manusia dalam menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan mereka dengan cara mengembangkan pengembangan pengetahuan yang objektif tentang gejala sosial yang ada di masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan terkait konsep sosiologi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.